Yang saya hormati Bapak Ketua Umum, para hakim, para anggota pegawai dari BNN Kota Bengkulu yang saya banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan siaran pers akhir tahun akselerasi War on Drugs. Tak kenallah pantang merah. Pada hari ini 21 Desember 2023. Mengakhiri tahun 2023, BNN Kota Bengkulu di bawah kepemimpinan saya sendiri terus meningkatkan upaya War on Drugs di berbagai bidang sesuai dengan tagline yang digaungkan, yaitu War on Drugs, Speed Up, Never Let Up. BNN Kota Bengkulu terus melakukan percepatan dan akselerasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tanpa kenal lelah dan pantang menyerah. Dalam upaya War on Drugs, BNN Kota Bengkulu konsisten mengusung 4 strategi, antara lain soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Soft power approach. Strategi ini meliputi seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta rehabilitasi. Melalui strategi tersebut, BNN Kota Bengkulu telah melakukan banyak pencapaian dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada seksi pencegahan, BNN Kota Bengkulu fokus pada program pengembangan yang dilakukan di tingkat SD, SMP, SMA sederajat di lingkungan pemerintah kota dan kabupaten, di lingkungan masyarakat, karang taruna, serta di lingkungan perusahaan baik BUMN maupun swasta. Melalui program tersebut telah terbentuk remaja teman sebaya anti narkoba sejumlah 10 orang. BNN Kota Bengkulu juga telah mendeklarasikan 2 kelurahan bersinar, yaitu Kelurahan Kebun Tebeng pada Kecamatan Ratu Agung dan Kelurahan Dusun Besar pada Kecamatan Singaran Pati. Tak hanya itu, melalui bidang pencegahan, BNN Kota Bengkulu telah mengkampanyekan War on Drugs melalui Gema Mars BNN secara serentak oleh 6.000 pelajar di SMP Kota Bengkulu dan lomba penyuluhan anti narkoba tingkat pelajar SMP dan SMA sederajat. Lomba rangkaian K-pop Fest, yaitu lomba fashion show, dance K-pop, singer K-pop, dan lomba mewarnai. Pada pemberdayaan masyarakat, BNN Kota Bengkulu berupaya meningkatkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja kota tanggap ancaman narkoba atau disingkat KOTAN. Pada tahun 2023, BNN Kota Bengkulu masuk dalam kategori tanggap dan BNN Kota Bengkulu telah melaksanakan deteksi dini melalui tes urin sebanyak 6 kali pada tahun 2023. Di antaranya pada ASN di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu, ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, ASN KPP Bengkulu, pegawai akademi komunitas negeri Rejang Lebong, pengunjung hiburan malam Angel Wing diskotik, Casablanca diskotik, dan karaoke Ayu Ting Ting. Sementara itu, pada seksi rehabilitasi, BNN Kota Bengkulu telah melakukan berbagai program mulai dari proaktif menjemput klien dengan mendatangi rumah klien melalui screening intervensi lapangan dengan 20 target yang telah terlaksana dengan baik. Selain itu, BNN Kota Bengkulu telah melakukan upaya peningkatan kualitas hidup, merupakan dampak positif dari layanan pemulihan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di klinik Pratama BNN Kota Bengkulu sepanjang tahun 2023. Sebanyak 100 klien penyalahguna narkotik telah menjalani rehabilitasi. Berdasarkan pengukuran WHO KOL, klien telah menjalani rehabilitasi mengalami kenaikan kualitas hidup meningkat sebanyak 66%. Selain program rehabilitasi, BNN Kota Bengkulu juga telah melaksanakan program pasca rehabilitasi sebanyak 40 klien yang telah pulih kembali. Agar pelayanan yang diberikan maksimal, maka petugas sarana dan prasarana dinilai oleh klien yang telah mengalami rehabilitasi dengan indeks kepuasan masyarakat atau IKM didapatkan nilai 3,8 dengan kategori A, memuaskan.
Salah satu program keunggulan yang terus dikembangkan pada seksi rehabilitasi adalah intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Sepanjang tahun 2023 telah dibentuk IBM di 2 lokasi, yaitu Kelurahan Kebun Tebeng pada Kecamatan Ratu Agung dan Kelurahan Dusun Besar pada Kecamatan Singaran Pati yang sudah beroperasi di tengah masyarakat. Adanya peningkatan upaya pemulihan pecandu narkotika melalui intervensi berbasis masyarakat IBM pada tahun 2023 mencapai 30 orang target sudah terlaksana. BNN Kota Bengkulu juga terus berkomitmen bersama lembaga pemasyarakatan untuk mewujudkan lapas bersinar, di mana telah dilakukan rehabilitasi kepada 100 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A dalam kasus narkotika. Di bidang hard power approach, berdasarkan hasil survei preferensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN dan Puslitkes Universitas Indonesia tentang survei nasional penyalahgunaan narkoba di 34 provinsi tahun 2021, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,95% dan di Bengkulu angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,3%. Maka melalui strategi ini, BNN Kota Bengkulu melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika sepanjang tahun 2023. BNN Kota Bengkulu melalui seksi pemberantasan melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan narkotika yang ada di Kota Bengkulu dengan mengungkap kasus jaringan pengedar narkotika sebanyak 3 berkas, dan ketiga berkas perkara tersebut merupakan jaringan pengedaran narkotika yang terkait dengan jaringan narkotika dari antar provinsi. Adapun 3 berkas tersebut dengan 3 orang tersangka dan 1 klien yang diberi asesmen oleh tim asesmen terpadu. Seluruh pengungkapan kasus narkotik yang diungkap pada tahun ini, BNN Kota Bengkulu menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah pada laporan kasus narkotik ke-1 barang bukti berupa ganja seberat 746,43 gram yang disisihkan untuk Badan POM dengan berat 1,70 gram. Untuk di persidangan pada pengadilan dengan berat 5,0 gram, kemudian sisa sebanyak 739,73 gram yang telah dimusnahkan. Pada kasus narkotika yang kedua, barang bukti berupa ganja dengan berat besi 1 kilo 126 gram yang disisihkan untuk Badan POM sebanyak 200 gram untuk dipersidangkan pada pada pengadilan dengan berat 500 gram. Kemudian sisa sebanyak 1 kilo 119 gram telah dimusnahkan. Pada laporan kasus narkotika yang ketiga, barang bukti berupa sabu dengan berat bersih 5,94 gram yang disisihkan untuk Badan POM sebanyak 0,05 gram untuk dipersidangkan pada pengadilan dengan berat 0,05 gram. Kemudian sisa sebanyak 5,84 gram telah dimusnahkan. Selain itu, sepanjang tahun 2023, BNN Kota Bengkulu telah melaksanakan razia gabungan pada lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bentiring, razia tempat hiburan malam atau diskotik, yaitu Casablanca, diskotik, dan Angel Wing, serta karaoke yang ada di Kota Bengkulu. Di bidang smart power approach, sementara itu dalam strategi ini, BNN Kota Bengkulu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seperti sistem informasi dinas dan kearsipan atau disingkat SIDINAR untuk administrasi surat menyurat, penggunaan media sosial online sebagai layanan pengaduan serta informasi adanya aktivitas penyalahgunaan narkotik di masyarakat, dan program New Sirena, sistem informasi rehabilitasi narkoba di seksi rehabilitasi, dan melakukan talk show dialog interaktif dengan TV, BETV, RBTV, dan radio RRI. Di bidang corporation, melalui strategi corporation, BNN Kota Bengkulu melakukan koordinasi kelembagaan serta terus berupaya menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah
dan komponen masyarakat. Sepanjang tahun 2023, BNN Kota Bengkulu telah menandatangani 6 dokumen kerjasama antara lain dengan Rumah Sakit Kejiwaan Provinsi Bengkulu, dengan Kemenkumham dalam hal ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bengkulu, dengan Universitas Bengkulu, dengan Akademi Analisa Analisis Kesehatan Harapan Bangsa, PT Angkasa Pura II, dan Radio Republik Indonesia. Di bidang pengembangan SDM, kinerja penanggulangan narkotika yang maksimal tidak lepas dari faktor kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat. Hal ini merupakan salah satu hasil dari pelatihan maupun bimbingan teknis yang telah diberikan baik dilaksanakan oleh BNN RI maupun oleh kementerian dan lembaga di luar BNN itu sendiri. Guna mendukung kualitas sumber daya aparatur, diantaranya adalah pelatihan pengelolaan anggaran keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan serta pelatihan dan bimbingan teknis bagi seksi rehabilitasi yang dilakukan dengan baik dengan BNN RI maupun Kementerian Kesehatan. Di samping itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan organisasi dalam mencapai tujuan visi dan misi, BNN Kota Bengkulu juga melaksanakan kapasitas building, capacity building. Rangkaian perlombaan HUT BNN dengan melibatkan seluruh personil PNS, Polri, serta KPN dan PN. Dalam hal ini, di BNN Kota Bengkulu juga mengedepankan pemberian reward and punishment terhadap kinerja personil, di mana reward dianggap sebagai motivasi dan penghargaan, dan punishment dapat diterima sebagai upaya untuk perbaikan ke depannya. BNN Kota Bengkulu terus berupaya melakukan reformasi birokrasi. Salah satu langkah percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas dan WBK. Telah dilakukan pencanakan pembangunan zona integritas dan WBK bersama Forkopimda dan Kota Bengkulu. Apresiasi untuk stakeholder, keberhasilan dan prestasi dalam penanggulangan masalah narkotik tidak dapat diraih tanpa sinergitas yang kuat antara BNN Kota Bengkulu dan seluruh stakeholder terkait. Oleh karena itu, BNN Kota Bengkulu memberikan apresiasi atas partisipasi dan peran aktif seluruh stakeholder yang selama ini menjadi mitra dalam upaya penanggulangan narkotika, baik dalam aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Mari satukan tekad, kuatkan langkah bersama kita perangi narkoba, karena ini adalah pekerjaan mulia, menyelamatkan anak bangsa, dan upahmu adalah besar di surga. War on drugs, speed up, never up, menuju Indonesia yang bersih. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarman. Jadi begini Pak Darman ya, bahwasanya kami BNN Bengkulu ya kan, itu ada program rehabilitasi, ada program rawat jalan. Nah, siapa orang-orang yang dikenakan rehabilitasi rawat jalan itu ada payung hukumnya ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 35 itu pas ya kan, di nomor pasal 4, pasal 103 itu dibunyikan itu bahwa penyalahguna, pecandu atau pemakai penggunaan narkoba itu harus direhabilitasi karena orang yang ini dianggap sebagai orang yang sakit dan harus disembuhkan ya. Tapi bukan serta-merta harus direhabilitasi begitu saja, ada klausulnya, ada ketentuannya di mana barang buktinya itu ya tidak melebihi daripada ketentuan sudah digariskan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ya nomor 8 tahun 2010. Ya, di antaranya pertama misalkan bahwa sabu yang akan itu ada sabu yang dikonsumsi sendiri ya, tidak untuk dijual, itu beratnya tidak boleh lebih dari 1 gram ya. Juga begitu ekstasi ya, tidak boleh dari 1 gram atau kalau tidak salah 3 butir. Kemudian ganja juga seperti itu, tidak boleh dari situ. Nah, disitulah tidak boleh dari lebih ketentuan dari SMA itu, makanya orang itu juga tidak langsung kita vonis sebagai pemakai. Ada namanya kita tim
asesmen terpadu. Jadi kita lakukan asesmen. Ada di situ ya dokternya, tim dokternya, penyidiknya, ya. Terus kemudian tim hukumnya ada. Terus tim yang mengasesmennya ada, ya, psikolognya ada. Nah, di sana adalah gabungan orang-orang yang punya kapabilitas sendiri yang melihat orangnya itu secara detail, ya. Apakah ini cocok, layak nggak dijadikan atau dikenakan status sebagai pengguna. Nah, itu mereka berembuk secara ilmiah, ya, secara saintifik itu dianalisa. Nah, begitu hasilnya sudah ketahuan ya bahwa orang ini adalah pengguna, makanya dari hasil keterangan, ya, rekomendasi dari tim asesmen terpadu ini kita putuskan orang ini direhab. Nah, apabila memang hasilnya BB-nya sedikit, tapi waktu ketangkap dia mengedarkan, nah ini tidak bisa kita lakukan rehabilitasi. Artinya dia itu seorang pengedar atau bandar, ya, tidak bisa. Jadi yang dilakukan rehabilitasi atau rehabilitasi atau hanya pure pemakai, penyalahguna dan pengguna, itu saja Pak ya, itu beda ya. Mungkin ada menambahkan. Terus yang kedua, bagaimana tadi Pak? Keterbukaan tadi yang ketika untuk keterbukaan buka publik ya, memang kemarin bukan cuma satu orang, dua orang, banyak yang telepon ke saya perihal penangkapan, diduga adanya penangkapan di BNN ya. Ada orang oknum DPRD kota provinsi yang telah menggunakan narkoba, tertangkap, diduga. Ya. Tapi juga saya pun ya kan bingung. Saya sendiri ya juga nggak tahu. Saya tanya sampai detik ini saya nggak tahu itu siapa orangnya. Kalau saya sebut nanti saya kena gugatan balik, ya kan. Sampai saya hubungi Pak Ketua Kepala DPR Kota, ya kan. Pak Tengku juga saya hubungi. Dia juga nggak tahu gitu kan. Nah, jadi mungkin ya itu kembali lagi, ya kan. Hanya penangkap dan Tuhan itu yang tahu sebenarnya, ya kan? Ya kan? Jadi nggak ada yang tahu. Saya tuh sampai sekarang juga nggak tahu. Dan tapi kan saya tidak bisa berandai-andai baru seujon atau segala menuduh orang gitu kan. Nah, ini keterangannya nanti lebih bagus ditanyakan langsung kepada pimpinannya di sana, ya Bang ya. Tidak jawab Bang. Hah? Masih merahasiakan. Merahasiakan. Ya. Sudah banyak yang nanya, itulah peluang orang nanya masih ya. Gitu tetap ya? disimpan. Jadi juga aja biar gimana. Itulah. Apakah memang di BNN ini ada aturan untuk merahasiakan ke publik? Ya, kita tidak ada kita kan sudah terang benderang masalah ini. Kecuali kalau itu dalam kasus pengembangan, ya. Kalau dalam kita masih mengembangkan dalam kasus pengembangan, itu memang kita rahasiakan agar tidak ada terjadi kebocoran informasi ke jaringan-jaringan yang lebih besar. Nah, tapi kalau memang sudah ditangkap, putus, nggak bisa dikembangkan, ya memang harus diterakan. Karena menjadi suatu keharusan bagi kami penyidik, pertama memberitahukan kepada pihak keluarga. Jangan sampai keluarga itu nanti cari-cari, anak buru bikin laporan polisi, keluarga saya diculik dan sebagainya. Padahal mau ketangkep, gitu kan. Nah, jadi seperti itu, harus kita informasikan. Jadi tidak ada yang ditutupi, ya. Nah, saya tidak bisa berandai-andai, tidak bisa mengomentari apa itu betul atau tidak. Terlepas dari itu semua, nanti abanglah yang punya langsung ke Kabid Berantas, karena saya Kabid Berantas baru masalahnya kan gitu. Nah, silakan Bang, apa tanya ya, person aja, face to face, jangan yang banyak gitu kan. Ya, makasih Pak ya. Oke. Yang kedua dari Pak Janjian ya. Yang diskotik tadi. Tindakan yang diambil untuk mengantisipasi peredaran narkoba di hiburan malam ya. Dan pertama kali tingkat tahun 2002 dan 2003 itu. Kasusnya ya. Kasus untuk sebelumnya sampai sekarang ini memang secara kuantitas itu hampir sama, tapi kualitasnya berbeda. Ya kan, kalau kuantitasnya ya memang kita ada kasus-kasusnya 3 kasus, tapi besar menyangkut jaringan. Kalau dulu belum, ya kan? Karena kita menangkapnya berproyeksi pada kasus jaringan.
ya, di mana satu orang ini kan tidak bisa bermain sendiri, tapi ada peran-peran lain yang terlibat di dalamnya. Makanya itu kita lakukan penyelidikan ya, secara serentak bersama-sama. Jadi itu teknis penyidikan ya. Jadi kalau kuantitas hampir sama, tapi kalau kualitas ini jauh lebih berbeda. Terus kemudian upaya-upaya yang kita lakukan untuk meredam angka peredaran narkotika khususnya di tempat keramaian, ya, kita pertama melakukan edukasi sosialisasi kepada pemilik tempat-tempat hiburan. Ya. Setelah melakukan pemilik tempat hiburan, kemudian dilakukan razia tes urin dan razia. Bahkan saya sudah menghimbau kepada pemilik hiburan untuk memberikan atau menempelkan spanduk-spanduk zona anti narkoba di sana, tidak bisa, supaya memang betul-betul dia ikut supporting ya, bahwa di sini adalah daerah bebas narkoba. Jadi seperti itu. Dan bahkan ada juga salah satu tempat hiburan yang minta kepada kita agar tamunya itu di tes urin termasuk pegawai-pegawainya. Ya, sampai berani seperti itu, alhamdulillah ya. Jadi dan itu pun tidak kita rencanakan kapan waktunya kita dengarkan karena dia sudah membuka lampu hijau ya, itu aja Pak. Kemudian yang ketiga dari Ibu Hasana.com. Baru sekali, kasihan deh lo. Lu juga? Teman-teman dari wartawan, saya dari bidang P2M yang membidangi tentang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pemeriksaan urin dan pemberdayaan kelurahan Bersinar, bukan kecamatan Bersinar. Jadi program kita itu ada kelurahan Bersinar. Oke. Yang pertama Bu, untuk pemeriksaan urin kita punya program itu ada 4 lingkungan. Yang pertama itu kita pemeriksaan urin ke lingkungan pemerintahan, itu tadi sudah kita cantumkan di rilis, ada beberapa instansi yang kita tes. Itu target dari nasional itu memang 0,5% dari ASN yang ada berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 itu. Oke. Terus selanjutnya kita ada lingkungan swasta BUMN. Selanjutnya itu ada masyarakat dan pendidikan. Semuanya itu memang masuk ke target kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, semenjak adanya instruksi Presiden ini bahwa diharuskan keempat lingkungan ini harus mandiri Bapak Ibu untuk melaksanakan pemeriksaan urin ini. Jadi kita terkendala alat tes juga karena support ke kita itu alat tes sudah dikurangi semenjak adanya Impres. Jadi diharuskan memang lingkungan itu menyediakan alat tes urin sendiri gitu. Makanya ada beberapa instansi memang yang tidak melaksanakan karena kendala biaya tadi, anggaran. Karena itu harga alat tes itu lumayan Bapak Ibu gitu. Untuk tes yang dari kita itu bisa kita laksanakan tes urin dengan dasar laporan informasi masyarakat. Kalau teman-teman semua ada yang lapor, nanti kita bisa laksanakan tes urin, kita ada programnya. Terus juga kalau ada pengungkapan kasus di BNN itu kita sediakan tes urin juga untuk kebutuhan rehabilitasi. Kalau untuk keluar itu memang dibebankan ke instansi masing-masing Bapak Ibu gitu. Mudah-mudahan nanti berakhirnya Impres ini tahun 2024 nanti dilimpahkan ke kita lagi. Amin. Biar kita bisa melincah lagi Bapak Ibu di gitu ya. Kota Bengkulu. Iya. Itu. Terus untuk mahasiswa, Bu, mahasiswa ini sedang kita ada pembicaraan di beberapa universitas memang untuk menekan angka pengguna narkotika ini di lingkungan mahasiswa. Teman-teman sekalian, jadi masih kita rancang ini salah satu opsinya yaitu untuk
ketika masuk itu harus menyertakan surat bebas narkoba dan wisuda, keluar dan masuknya kampus. Kalau untuk kontrol selama dia masa di kampus itu masih tanggung jawab lingkungan kampus, tapi kita usahakan untuk penekanan itu di awal masuk sama nanti keluar pas wisuda Bapak Ibu kita pemeriksaan urin. Terus untuk Kelurahan Bersinar di Kota Bengkulu ini ada 12 kelurahan bersinar yang telah kita canangkan bersama-sama Bapak Wali Kota. Kebetulan untuk Ratu Samban ini sudah ada beberapa kelurahan yang sudah kita canangkan. Untuk adanya kasus di daerah Kelurahan Bersinar Bapak Ibu, kemungkinan juga karena mungkin daerahnya itu daerah perlintasan. Karena beberapa kasus yang kita temui di lapangan itu memang tersangka yang diamankan itu bukan warga situ, transaksinya jadi situ, kemungkinan situ Bu. Dan mungkin ada beberapa warga pendatang yang belum dapat informasi dan tidak terpantau oleh petugas di kelurahan tersebut, Ibu. Di Kelurahan Bersinar itu kita ada satgas di situ untuk memantau, juga ada intervensi berbasis masyarakat ketika ada warga kelurahan itu yang sudah gunakan narkoba, di situ bisa rehabilitasi secara mandiri di Kelurahan Bersinar itu. Untuk itu sementara itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dari 69 tadi kan cuma 12, lebihnya seperti apa targetnya Bang? Jadi bertahap Pak. Untuk Kelurahan Bersinar karena anggaran juga, karena keterbatasan SDM juga kita di sini, jadi bertahap. Insya Allah setiap tahun itu ada kelurahan yang kita bentuk, minimal 2 kelurahan. Itu kelurahan apa aja Bang yang 12 tuh Bang? Yang 12 itu yang pertama itu Kelurahan Parangserai, Pasar Bengkulu, Pagar Dewa, Kampung Melayu apa? Ini yang di Kampung Melayu, Sumberjaya, Lempungin, Kandang Mas, Pasar Baru, Dusun Besar, Kebun Tebek, Sidomulyo dan Kawamur Permai. Sementara baru itu, mungkin tahun depan kita bentuk lagi. Insya Allah kalau kita dapat tambahan anggaran dan tambahan tenaga Bapak Ibu, karena kita sini juga kekurangan SDM juga untuk mantau. Kalau kebanyakan nanti tidak terpantau Bu. Siap Pak, daftar Pak, relawan. Kalau ada relawan dari teman-teman nanti bisa kita ini. Insya Allah tahun depan 2 lagi. Bentuk dong. Iya. Bu, relawan siap kita, iya. Oke deh. Terima kasih Mas, ya. Sudah jelas.